Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara Safitri dengan NIM 23140163. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran terpadu mengenai topik strategi dan metode pembelajaran tematik. Di sini saya akan menjelaskan makna strategi terlebih dahulu. Jadi, strategi pembelajaran ini adalah cara atau pendekatan yang dirancang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar tujuan belajar ini tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, strategi ini mencakup metode, teknik, dan juga prosedur. Kemudian, dipilih berdasarkan karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan juga tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran itu adalah cara spesifik yang digunakan dalam mengajar. Misalnya metode ceramah, diskusi, eksperimen, dan lain sebagainya. Kemudian kata metode dan teknik ini kadang dipakai bergantian, tapi keduanya ini masuk ke dalam strategi. Tujuan utama strategi dan metode ini yaitu mengoptimalkan proses belajar, kemudian membuat siswa lebih aktif, dan juga menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai pengertian strategi dalam pembelajaran. Nah, di sini ada menurut Myarso. Nah, menurut Myarso ini, strategi ini adalah pendekatan menyeluruh dalam sistem pembelajaran. Kemudian menurut Sills dan Ritchie. Nah, menurut mereka ini, strategi ini adalah rincian kegiatan belajar. Kemudian menurut Kwak dan Aijen. Nah, menurut mereka ini, strategi ini adalah rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Selain itu, menurut Dick dan Carey, pengertian strategi ini adalah mencakup semua komponen belajar untuk membantu siswa. Dan menurut Semiawan juga berpendapat bahwa strategi ini adalah proses bimbingan untuk menciptakan kondisi belajar yang aktif. Kemudian di sini ada pengertian pembelajaran tematik. Jadi, pengertian mengenai pembelajaran tematik ini adalah pendekatan yang mengorganisasikan materi ajar berdasarkan tema tertentu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang tepat, pembelajaran tematik ini dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan mengembangkan potensi siswa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran tematik. Yang pertama ini ada model pembelajaran tematik berbasis proyek atau PJBL. Nah, jadi dalam model pembelajaran PJBL ini, yaitu siswa ini belajar melalui kegiatan proyek untuk menghasilkan produk tertentu. Misalkan nih, siswa ini membuat kolase gambar hewan dari majalah bekas untuk tema binatang. Selanjutnya yang kedua, ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, PBL ini adalah siswa belajar dengan memecahkan masalah yang diberikan guru. Jadi, siswa ini diminta mencari cara agar kelas tetap rapih setelah pulang sekolah. Ketiga, ada model pembelajaran berbasis inquiry. Jadi, dalam model pembelajaran berbasis inquiry ini adalah siswa ini belajar melalui proses penyelidikan dan juga penemuan. Nah, contohnya tuh, misalkan siswa ini meneteskan air ke berbagai benda yang misalkan berbahan kertas, kain, atau plastik untuk mengetahui mana yang menyerap air. Selain model pembelajaran tematik, ada juga fungsi guru dalam pembelajaran tematik ini. Yang pertama, ada fungsi guru sebagai fasilitator. Nah, fungsi guru sebagai fasilitator ini maksudnya guru ini berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam belajar. Nah, jadi mereka memberi petunjuk dan sumber daya seperti buku, alat bantu, atau informasi untuk memudahkan siswa memahami materi. Kemudian yang kedua, fungsi guru sebagai pembimbing. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan dukungan kepada siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi guru ini membantu siswa yang kesulitan dan memberikan arahan yang tepat kepada siswa. Kemudian yang ketiga, sebagai evaluator. Nah, jadi maksudnya tuh guru bertugas menilai sejauh mana siswa ini memahami materi. Jadi, guru memberikan tes, tugas, atau observasi
untuk mengevaluasi pencapaian belajar siswa dan memberikan umpan balik untuk membantu perbaikan. Selain model, fungsi guru, di sini juga ada peran guru. Jadi, peran guru yang pertama ini sebagai perencana. Jadi, guru ini merencanakan kegiatan pembelajaran seperti memilih tema dan tujuan yang ingin dicapai, serta menyusun cara agar pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, sebagai pengajar. Nah, jadi guru ini mengajarkan materi dengan cara yang efektif agar siswa bisa memahami dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian ketiga, peran guru ini sebagai motivator. Nah, jadi guru ini memberikan semangat kepada siswa agar mereka ini lebih aktif dan juga bersemangat dalam belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai contextual teaching and learning atau dengan disebut CTL dalam pembelajaran tematik ini. Nah, jadi contextual teaching and learning ini atau CTL ini dalam pembelajaran tematik adalah pendekatan yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Tujuannya itu supaya pembelajarannya itu lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Nah, berikut cara penerapannya dalam pembelajaran tematik. Jadi, yang pertama ini koneksi ke kehidupan nyata. Nah, maksudnya tuh materi yang diajarkan dihubungkan dengan situasi yang dialami siswa sehari-hari. Misalnya, seperti mengajarkan tentang ekosistem dengan tema lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pengalaman mereka tentang kebersihan di sekitar rumah. Kedua, ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi siswa diajak untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan mereka. Contohnya tuh seperti siswa ini bisa mencari solusi untuk masalah sampah yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, ada kolaborasi. Nah, jadi siswa ini bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek, misalnya seperti membuat proyek tentang keberagaman budaya di daerah mereka seperti Bogor. Kemudian yang keempat itu refleksi. Nah, jadi siswa ini merenungkan apa yang telah mereka pelajari dan menghubungkannya dengan pengalaman mereka. Contohnya tuh misal menulis jurnal untuk merefleksikan pelajaran yang telah didapatkan dari kegiatan tematik ini. Nah, jadi intinya CTL ini membuat pembelajaran ini lebih hidup dan membantu siswa menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dengan topik strategi dan metode pembelajaran tematik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.